kenapa sih film Indonesia yang laku kok film setan kan gitu ya? Ya. Itu nggak menjadi gosip, menjadi rumor nasional kan gitu. Sampai juga di selebrasi lah film Indonesia penontonnya luar biasa. Saya pun ikut bangga karena film saya nggak pernah ditonton segitu banyak orang. Ya kan? Tetapi saya cuma memohon, kalau bikin film setan, tolong ada argumentasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Selamat Raharjo. Ya. Ya, oke. Kenapa kira-kira Mas? Di kalangan teman-teman sebaya atau yang itu kan dipanggil si Mehmet gitu ya. Terus kemudian dipanggil. Ya, nggak mau aku. Selamat. Gitu. Terus habis itu. Aku Bang Jawa, aku Selamat deh. Terus Om Selamat. Nah, belakangan ini ada yang memanggil Ki Selamat Raharjo. Ya. Kalau itu anugerah dari Taman Siswa. Iya, Ki Selamat Raharjo itu menandakan dia menjadi empu perfilman. Selamat ya belum lah, tapi lumayan lah, kira-kira lumayan lah. Iya, tapi memang Mas Selamat ya, empu sebelah empu itu kan itu ya semacam simbol dari ketokohan jejak sebuah riwayat. Nah di film itu kan memang ada empu-empu film tuh ya, zaman Osmar Ismail, zaman kemudian ada Demang hari itu Pak John Sumardono, ya kan? Dan macam-macam empu-empu perfilman sebutlah kita. Nah itu biasanya karena ditandai dari karya-karyanya yang khas kan gitu Mas Selamat ya. Karya-karyanya yang saya kira juga ada hubungan. Ya kan? Ya ada hubungannya memang. Ada hubungannya kan? Oh ini warna Usman Ismail, ini warna Jayakusuma, ini warna Teguh Karya yang artistik itu, ini warna Suman yang hero itu, sampai ini warna Selamat Raharjo yang kayak rembulan dan matahari. Dulu Mas Selamat bilang begini ketika ada yang mengkritik editornya loncat-loncat loh, pos kota tuh halamannya loncat-loncat kan gitu lah. Terus kemudian ada, nah terakhir saya lihat yang kayak begitu itu ada pada Garin misalnya gitu Mas ya, lewat film Bidadari, Surat untuk Bidadari dan Cinta Sepotong Roti. Ya. Nah obrolan kita adalah apakah setelah sekian puluh tahun sejak tonggak dari tadi warna film yang terasa, sekarang ini Anda melihat nggak hal semacam itu? Saya kira film adalah ekspresi diri sebagai anggota masyarakat sosial. Nah, bagaimana saya membuat film dan untuk apa saya membuat film? Karena untuk memberikan sebuah tanda atau sebuah gambaran tentang diri saya sebagai anggota masyarakat. Nah, ternyata setelah saya mempelajari sinematografi, ternyata sinematografi itu, film itu, kata lainnya adalah movie. Movie itu moving image. Kalau image-nya nggak moving, itu bukan film. Nah, catatan saya sebagai masyarakat sosial, kenapa ya film Indonesia itu lebih bercerita daripada membuat image, membentuk image. Bahwa Usmar Ismail adalah guru saya, salah satunya. Filmnya itu penuh dengan gambaran, dengan image. Bahwa Indonesia yang baru merdeka itu, di dalam filmnya, nyaris medan tempur itu tidak dilindungi pohon-pohon.
Ya. Malah cenderung di sebuah ruang yang lebar seperti savana, ya kan? Ya. Saya berpikir ini kenapa ya? Tafsirnya apa ya? Ternyata memang negara yang baru merdeka itu kita mau berlindung di mana? Orang departemen belum ada, segala macamnya masih disiapkan, sehingga kalau tidak hati-hati mudah sekali tertembak. Wah, itu tafsir yang luar biasa. Jadi bukan berarti nggak dapat ya. ruang lokasi yang bisa sembunyi-sembunyi gitu, enggak. Itu jadi memang tidak ada tempat sembunyi. Ya, tafsirnya Osmar Ismail yang terekspresikan lewat image dan kemudian menjadi semacam wajah atau bentuk ekspresi Osmar Ismail yang kemudian itu menjadi gurunya Mas Slamet, sehingga ketika Mas Slamet membuat rembulan dan matahari ataupun juga kembang kertas, Mas Slamet menemukan hal semacam itu tapi untuk ekspresinya Mas Slamet, kan gitu kan. Jadi film mewarnai sutradara kira ya, kan gitu. Film adalah moving image. Ya. I'm not telling the story. Ya. Saya create an image itu. Karena guru saya mengatakan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang ini tahun 2023 ini, sejak film bangkit lagi, adakah semangat sineas Indonesia seperti yang digambarkan Mas Slamet itu yang tercermin dari karyanya, dari filmnya, menurut Mas Slamet? Ya, dengan segala maaf, tanpa mengecilkan yang lain, saya melihat Andini merupakan anak muda yang meyakinkan saya, dan saya semakin yakin bahwa film itu adalah images. Andini loh. Andini tahu jauh sekali jaraknya dengan saya. Anaknya Gaden. Ya, jauh sekali jaraknya dengan saya. Jadi dengan demikian, kenapa Andini begitu, ya istilahnya diakui ya? Karena memang dia membuat film. Sedangkan kita mengirim beberapa film yang lain pun sepertinya kok tidak ada tanggapan ya. Karena mungkin mereka menganggap itu bukan film. Tetapi ketika Andini bikin, dari mulai seen and unseen itu ya, sampai yang sederhana lah, tentang cewek itu namanya siapa, terlupa judulnya aja, yang pendek judulnya itu sangat sekali images. Ya. Semua dilakukan, semua digambarkan dengan visual. Ya. Tidak ada kata-kata yang membenar-benarkan adegan itu, tidak ada. Semuanya betul-betul images. Ya. Mas, dulu dalam satu yang kemudian kita sebut angkatan, pencarian yang kemudian menemukan warna, imaging tadi menurut Mas Slamet, itu kan tidak hanya satu orang. Ketika zaman Mas Slamet, A, B, C, D, zaman Osmar Ismail, tadi ada Dejaya Kusuma, ada ini, zaman Teguh Karya, ada Sumanjaya, ada Arifin Seno, dan Khairul Umam, dan sebagainya. Nah sekarang ini sutradara kan bejibun banyaknya, Mas. Ya kan? Kenapa Anda hanya melihat seorang Andini yang paling tidak memberi kesan seperti itu? Ya, kita tidak boleh berhitung seperti ngitung buah atau ngitung manggis. Kalau saya bilang Andini, kita lihat ya yang mendekati Andini juga ada. Yang sangat jauh dari Andini juga ada. Dan nggak ada salahnya. Itu kan sebuah pilihan. Ya, ada sebuah pilihan. Sekarang itu kalau reading, aku ikuti kalau reading itu seperti baca pledoinya sidangnya Sambo. Dari halaman 1 sampai halaman habis. Reading tenanan. Ya. Sedangkan reading dalam pemikiran kami yang mempelajari film itu, reading itu how to analyze. Apa sih ide sutradara di balik itu? Apakah sesuai dengan judul yang ditawarkan? Apa yang ingin disampaikan oleh sutradara? Itu menurut saya reading. Bukan reading baca pledoi dari halaman 1 sampai halaman akhir. Kan saya juga nggak buta huruf. Begitu dikasih senario, ya tak baca dari awal sampai habis. Nah kalau ketemu bareng-bareng terus dari awal sampai habis, ya kan sebetulnya yang saya inginkan adalah dalam reading itu
apa sih adegan utama yang paling oke bisa menggambarkan ide yang akan disampaikan saudara. Nah, biasanya kita membuat semacam gambaran mini ya tentang sebuah adegan tertentu yang sangat mendekati ide dasar dari film secara keseluruhan. Mas. Nah, disitulah maksud sutradara kita tahu. Ya, Mas. Nah, sekarang ini ya, kritiknya baca. Barangkali Mas ya, itu semua akibat dari situasi yang pragmatis, yang pengen efisiensi. Syuting sekarang rata-rata 2 minggu, sebulan itu udah lebih. Kalau lebih dari itu secara industri akan tekor dan sebagainya. Ini berbeda dengan yang digambarkan Mas Slamet dulu, di mana reading ataupun workshop sebelumnya, hunting dan sebagainya itu bisa waktu 1 bulan sendiri. Apakah itu dampak dari sifat pragmatisme keadaan yang didorong oleh industrialisasi film sehingga melupakan tadi semangat membuat imaging atau membuat karya seni yang seperti Mas Slamet utarakan itu? Karena itu tidak salah, itu sebuah pilihan. Nah, kalau pilihannya mau bikin sesuatu yang singkat, padat, tapi tidak panjang-panjang, itu kan sebuah pilihan. Tapi akibatnya ada. Saya kehilangan kedalaman dari cerita itu. Karena semuanya instan tiba-tiba. Ya masa persiapan tidak perlu? Persiapan itu sangat perlu. Syuting itu kan cuma tinggal sikat gigi. Tapi odolnya disiapkan, sikat giginya disiapkan. Kalau lagi sikat gigi berdarah, bagaimana? Kalau lagi sariawan, bagaimana? Itu disiapkan dalam preparation. Nah, kalau preparationnya cuma 3 hari, ya boleh aja. Siapa yang mau melarang? Ya kan? Kan nggak ada yang melarang. Itu pilihan dia bikin film. Tidak. Dan kalau kebetulan laku, ya. Tapi kan menghasilkan film yang tidak diharapkan oleh funding founder filman kita, yang tidak imaging tadi. Ya tanya aja. Ya jangan wawancara saya nggak akan jawab. Bukan harus jawab. Nah, itu ya. Karena memang gini, saya Mas ya, ini bukan Mas Slamet. Ini saya kok melihat dari sejumlah. Bukan Mas. Ya. Mas. Ya, oke Mas. Saya juga tidak bisa bilang itu salah. Karena apa? Nyatanya kok laku. Ayo. Iya, itu makanya nyatanya laku gitu ya. Ya itu. Jadi buat saya, yang tidak saya doyan kan belum tentu jelek. Betul. Yang ideal itu kan belum tentu bisa menghasilkan orang lebih makan di warung Tegal bisa naik kakinya ke atas, nggak usah pakai baju yang bagus, makan cuma intinya kenyang, ya nggak salah juga toh. Ya. Nah tetapi formatnya jelas. Formatnya saya makan di warung Tegal. Formatnya saya makan di Kenduri. Formatnya saya makan malam di hotel. Beda-beda Mas. Jadi pilihan tadi ya. Tapi kalau saya makan warung Tegal, Anda mau pilih yang gitu ya. Pilihan. Kita bebas kok. Tidak ada yang larang. Seni, Anda pilih film yang pragmatis industri, Anda pilih film yang pokoknya disukain, nggak apa-apa. Kalau harus melupakan bahwa film itu adalah imagine, film itu adalah ekspresi, ya gitu kira-kira Mas ya. Iya dong. Kamu masuk aja ke dalam toko buku, apalah Gunung Agung apa Gramedia ya. Kan ada yang cuman Mas baru cetak ke-8, cetak ke-3. Setelah saya lihat, isinya serius buku itu. Tetapi ada yang sudah cetak ke-36 ada Mas. Dan saya suruh baca itu, ya saya baca. Cuman tidak akan saya simpan buku itu, kan gitu. Iya. Tetapi saya melihat, dan boleh aja, saya nggak suka kalau diatur-atur, masa saya ngatur-ngatur orang, kan nggak boleh juga. Iya. Itu kan keyakinan. Itu kan pilihan. Ya. Kita bicara dalam konteks, karena kan sering Mas, film Indonesia maju.
film Indonesia mundur kan gitu kan, dalam obrolan kan biasa begitu. Oh maju barangkali kalau dari segi boleh aja dari segi jumlah produksi, tapi dari segi estetik, dari segi nilai-nilai, dari segi imaging yang dulu diperjuangkan Usman Ismail, nah ini maju atau mundur, kira-kira gitu Mas obrolan kita. Ya saya kira begini Mas Aklis ya, apalagi Anda kan ketua Sinematek, Anda kan tidak boleh membuang film yang jelek, dosa. Karena orang kalau belajar film Indonesia mesti lihat yang bermutu sekali, yang sedang-sedang aja, sampai yang buruk. Karena masalahnya bukan like and dislike, ini adalah histori kan begitu. Nah jadi buat saya, kalau Mas bertanya, kenapa sih film Indonesia yang laku kok film setan kan gitu ya? Itu nggak menjadi gosip, menjadi rumor nasional kan gitu. Sampai juga di selebrasi lah film Indonesia, penontonnya luar biasa. Saya pun ikut bangga karena film saya nggak pernah ditonton segitu banyak orang. Ya kan? Tetapi saya cuma memohon, kalau bikin film setan, tolong ada argumentasinya. Sebetulnya argumentasinya sederhana, Mas. Kenapa? Karena orang Indonesia itu masih percaya itu pakai topi koboi kilo-kilo sedang kepalanya ya. Itu kan jawab biasa Mas. Nyondro. Dicondro. Itu aklis maksudnya apa? Nah itulah menurut saya kenapa tidak ada argumentasi. Saya membuat film seperti itu karena memang pada dasarnya bangsa saya itu masih percaya, kalau bahasa Jawanya gugon Tuhon. Sing ora bener ya digugu. Tapi karena apa? Ya nyatanya mereka takut sekali sama genderuwo. Ya kan? Pertanyaannya genderuwo itu ada apa enggak? Jangan ditanya. Itu kan cuma masalah daya serap. Ada orang yang sensitif, ada yang baur, ada orang bilang, wah jangan lewat itu ada yang baur so. Lah ngomong apa sama orang yang pikirannya eksakta kan nggak mungkin, ya kan? Tetapi untuk supaya film mistis itu memiliki nilai tidak film sembarangan, maka tolong sutradaranya itu membuat argumentasi. Karena saya orang Indonesia, saya hidup di antara pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Masa saya pura-pura nggak tahu itu? Itu kan kenyataan. Tetapi saya tidak pernah mendengar argumentasi itu, sehingga argumentasi itu siapa tahu nanti itu bisa menjadi ciri film Indonesia kan? Gitu.